Kopi gak selalu dari biji. Kopi Kawa justru dibuat dari daun kopi. Minuman khas Sumatera Barat yang sudah jadi bagian budaya Minangkabau selama lebih dari 200 tahun loh. Gak sendirian, menikmati kopi Kawa daun biasanya paling pas ditemani lamang yang terbuat dari beras ketan dan santan. Kenapa ya keduanya seolah nggak bisa terpisahkan? Di tengah maraknya kopi kekinian dan dessert modern, kopi dari rebusan daun kawa tetap menjadi bagian dari gaya hidup di tanah Minangkabau. Cara menikmatinya juga unik, bukan pakai gelas kaca atau cangkir keramik, melainkan pakai batok kelapa. Menariknya, kawa daun tidak berhenti di generasi orang tua. Anak muda Minang juga menjadikannya sebagai tren minuman hit zaman now dan menyehatkan. Di kedai kopi daun kawa yang sudah beroperasi sejak tahun 1981, jadi lokasi yang pas untuk menikmati secangkir kopi. Ternyata daunnya bisa direbus berkali-kali. Dari 1 kilogramnya saja bisa menghasilkan hingga 250 gelas kopi loh. Wow, banyak juga ya. Ini berapa lama matangnya, Bang? Lebih kurang 30 menit, Kak. Oh, 30 menit. 30 menit. Nanti airnya sampai kayak gimana itu? Kalau udah mulai keluar warna airnya itu baru diangkat, Kak. Baru itu udah masak. Oh, itu udah masak berarti ya, Bang? Kalau daunnya sudah mulai pudar dan wanginya pun terhempas, artinya sudah wajib diganti. Oh iya, kayu manis juga bisa ditambahkan agar aromanya semakin harum. Setelah matang, barulah pindah ke wadah tanah liat dengan api yang terus menyala. Kalau apinya nyala terus, biasa rasanya nggak akan berubah, Kak. Malahan lebih enak lagi, Kak. Aromanya pun lebih keluar. Kopi yang disajikan dengan tempurung kelapa jadi simbol kesederhanaan dan keakraban. Selain itu, rasa pahit dari daun kopi berpadu dengan sedikit aroma kelapa bikin cita rasanya berbeda dari kopi biasa. Sebagian orang menganggap kopi kawa daun memiliki cita rasa yang seperti teh. Maka tak jarang juga ada yang menyebutnya teh daun kawa. Tapi orang Minang sendiri lebih senang menyebutnya dengan kawa daun. Konon, minuman legendaris ini lahir dari keterbatasan. Saat zaman kolonial, harga biji kopi melambung tinggi. Rakyat Minang pun dilarang menikmati biji kopi yang mereka tanam sendiri. Anti menyerah, daun kopi dipetik, dijemur, disangrai, lalu diseduh. Hasilnya, lahirlah minuman hitam pekat dengan aroma khas sangrai. Masih ada tradisi yang gak bisa ditinggalkan ketika menyantap kopi kawa daun, yaitu ditemani lamang durian. Di Jalan Simpang Ai Ange, Kota Baru, Bukit Tinggi, Padang Panjang, kedai yang satu ini selalu ramai pengunjung. Tentunya mereka menyerbu kopi kawa daun dan lamang bakarnya. Ya, kalau nggak daun pisang batu ini, nanti hasil lemangnya akan jelek, hitam, nggak bagus. Terus daunnya juga harus pilihan yang pucuk, yang belum jadi gitu. Karena dia kalau yang udah tua itu agak keras, jadi nanti dia pecah di dalam. Kalau pas digulung pecah. Kalau ini kan lentur, masih lentur, jadi dia masih bagus. Masih halus gitu ya? Masih halus, masih lembut. Proses bikin lamang juga butuh waktu lama. Daun pisang harus disusun dengan posisi melebihi si bambunya untuk menampung santan saat dibakar nanti. Bambu yang digunakan pun harus bambu buluh muda yang kokoh dan tidak mudah mengkerut ketika dibakar berjam-jam nantinya. Kemirilah yang berperan bikin santan lebih kental, tidak mudah pecah, dan hasil akhirnya mengkilap. Proses pembakaran lamang butuh waktu sekitar 1 jam. Nah, jangan sampai lupa, posisi bambu harus sering digeser hingga 10 kali supaya matangnya merata. Pembakaran di awal itu kalau kita di sini tekniknya banyak cara. Ada orang yang pakai api kecil, kalau kita pakai api besar karena secara teorinya kalau apinya besar matangnya sempurna. Nanti kalau udah mau matang baru digeser. Jadi untuk dikurangin lah ya. Iya, dikurangin apinya. Tapi untuk pertama sampai dia mendidih harus pakai api yang besar. Ciri lamang yang sudah matang terlihat dari tekstur pulen, lembut, warna merata, dan tidak lengket berlebihan.
Tradisi minum kawah daun ditemani lamang durian tercipta karena lamang biasanya dibuat saat perayaan atau hajatan, sementara kawah daun minuman rakyat sehari-hari. Nah, itulah yang jadi simbol persahabatan, gotong royong, dan identitas budaya, terutama saat musim durian karena keluarga dan tetangga berkumpul. Selain itu, kombinasi rasanya juga pas, saling melengkapi. Pahit, gurih, manis jadi satu. Pusat pengolahan kawah daun ada di wilayah Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Di balik segelas kopi kawah daun yang nikmat, ada skill tangan-tangan perempuan Minang yang berpengalaman. Terus kalau ngambilnya gimana cara lihatnya, Bu? Yang sudah tua-tua tuh. Oh, yang sudah tua. Iya. Gimana tuh, Bu? Yang sudah keras hijaunya tuh. Oh, yang udah tua hijaunya. Iya. Gak sembarangan asal petik ya. Ciri daun kawah yang siap panen bisa dilihat dari ukuran yang lebih besar dan lebar. Teksturnya pun lebih tebal dan sedikit kusam warnanya. Tangkai daun harus kokoh alias gak mudah patah. Ada trik rahasianya nih. Daun yang dipetik dari bagian bawah atau tengah tuh bukan pucuknya ya. Karena pucuk daun masih muda, penting untuk pertumbuhan si pohon dan rasanya juga getir. Sementara daun bawah atau tengah menyimpan rasa pahit yang pas. Aromanya lebih nikmat dan nggak merusak pohon. Terus kenapa sebatang-batangnya diambil, Bu? Iya. Kenapa? Kalau tidak dibatang, mengambah, kayak susah menyepitnya. Daun kopi yang sudah dipetik dan dikeringkan kemudian dibakar. Prosesnya masih tradisional tuh, yaitu menggunakan jepitan bambu dan kayu bakar. Daun dilepaskan dari cabangnya satu persatu dengan tetap menyisakan sedikit tangkainya. Fungsinya sih supaya tangkai bisa dijepit di antara bilah bambu. Kenapa dia kayak selang-seling gitu, Bu? Nak jangan jatuh-jatuh dia. Jadi cuma berat. Jadi kayak seimbang. Ah, seimbang dia. Gini. Si jepitan dari bambu bukan sekedar menjaga tradisi saja, fungsinya agar tidak menghantarkan panas hingga ke bagian gagang yang akan dipegang nantinya, sehingga tangan tetap aman tanpa terkena panas api. Kenapa nggak bisa pakai kayu jepitannya, Bu? Kalau pakai kayu dia tak mau dibelah di seman ini. Tahannya bisa berapa lama kayunya, Bu? 1 bulan. Oh, 1 bulan satu. Dah tu kalau lah hitam seman ni dia mau patah. Nah, kalau ada daun yang lepas dari tangkainya, jangan khawatir karena ada cara lain untuk membakarnya. Itu sukanya, Bu. Iya. Ada 2 cara Ada berarti, dua. Bu. Iya. Masukinnya gimana, Bu? Ditusuk begini. Oh, Kan tusuk cuman- daging sate ni. Proses pembakaran butuh waktu sekitar 1 jam sampai berubah warna jadi coklat kehitaman. Skill rahasianya nih, api harus kecil dan jaraknya nggak boleh terlalu dekat supaya daun gak gosong tapi aromanya tetap keluar. Proses pembakaran mirip dengan roasting biji kopi ya. Daun yang dibakar bakal mengeluarkan aroma smoky khas yang nantinya larut dalam rebusan kawah. Hasilnya rasa lebih berlapis loh, ada pahit dan wangi asap. Pembakaran juga dilakukan untuk mengurangi rasa sepat dan getir. Selain itu, katanya sih orang Minang juga percaya daun yang sudah melalui api jadi lebih matang bukan hanya secara rasa tapi juga energi. Kalau sudah matang, hanya perlu diremas hingga menjadi serbuk yang siap diseduh. Dalam budaya Minang, makan dan minum bukan sekedar mengisi perut, tapi sarana memperkuat silaturahmi dan simbol berbagi rezeki. Kalau dulu hanya budaya kampung, kini jadi ikon kuliner Minang dan daya tarik traveler zaman now. Sajian unik, tradisional, dan instagramable.